Buka Alkitab kita sama-sama. Dan hari ini pembahasan saya tentang berbuah lebat. Kenapa kita tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita? Karena masalah yang terjadi akan membuat hidup kita berbuat semakin lebat. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berbuah semakin lebat. Amin. Saya pelajari dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah didik anak-anaknya menjadi manja. Dari peperangan di Taman Eden sampai peperangan terakhir yang bernama peperangan Harmagedon. Minimal setiap orang percaya harus lewati 33 peperangan. Dan kesimpulannya di balik 33 peperangan itu, kita orang percaya pasti menang. That is what I call a church. Saya udah bilang, church has to make some noise. Gereja harus ribut. Jangan sampai gereja begitu diam sampai semua jemaatnya ketiduran. Mending kalau ngoroknya teratur. Ngorok teratur tuh gini. Itu ngorok teratur. Yang paling parah orang yang ngoroknya nggak teratur. Terus diam lama gitu. Sampai setan pun lari. Setan bilang, gila ngoroknya bikin gue takut. Kesimpulannya kita menang. Kesimpulannya kita menang. Kesimpulannya kita orang percaya menang. Haleluya. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya akan berbuah lebat. Aha. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah. Sama-sama bilang sama saya, waspadalah. Terhadap apa? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Folks, Yesus membongkar sebuah rahasia yang sangat menakutkan. Yesus sedang bilang, di dalam setiap hal yang bernama pelayanan, di dalam setiap hal yang bernama orang-orang gereja, di dalam setiap hal yang bernama kumpulan orang-orang beragama, sebetulnya ada dua kelompok. Yang pertama bernama kelompok domba dan yang kedua bernama kelompok serigala. Gini. Yesus sedang membongkar kebenaran yang sangat mengejutkan. Yesus sedang mengungkapkan di balik pelayanan, di antara orang-orang pelayanan, di antara orang-orang gereja, di antara orang-orang beragama secara umum, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama bernama domba dan kelompok yang kedua bernama serigala. Yeah. Tanya sama sebelah saudara, lu yang mana? Dan yang menakutkannya, serigalanya tidak muncul sebagai serigala. Kalau serigalanya muncul sebagai serigala, kita langsung tahu inilah serigala. Tapi Alkitab berkata, waspadalah, karena serigalanya ini apa? Hello, sama-sama bilang sama saya, menyamar. Bilang sama sebelah saudara, buka dulu topengmu. Iya. Kadang-kadang lagu dunia seringkali lebih rohani daripada lagu rohani. Lagu rohani itu banyak yang menakutkan. Lagu rohani banyak yang ngomongnya badai melulu. Di saat badai bergelora. Kayaknya ngeri gitu hidup Kristen. Badai melulu. Sementara lagu dunia, hidup senang walaupun tak punya uang. Oh, itu kan lebih rohani kan?
Banyak lagu dunia yang lebih rohani daripada lagu rohani. Ku tak bisa jauh, jauh darimu, Yesusku. Itu namanya Slankers for Jesus ya. Ada banyak lagu dunia saya pikir-pikir rohani juga ya. Buka dulu topengmu. Saya pikir-pikir tuh saya mau taruh di gereja di depan pintu tuh. Lagu itu tapi cuma sepotong itu aja. Jadi setiap orang masuk gereja dengar itu. Buka dulu topengmu ya kan. Kan kalau saudara sepupu kita kalau mau masuk tempat ibadahnya kan buka sepatu. Ya, kalau kita bukan buka sepatu, buka topeng. Supaya kelihatan mana serigala, mana. Tapi saya berdoa. Pulang ibadah sore hari ini, baik yang di Bekasi maupun Tamres. Semua bebas dari serigala, semua jadi domba. Amin. Nah ini dia. Yang tepuk-tepuk tangan ini yang serigala-serigalanya ini. Ya. Itu yang gua gak demen dari Gilbert. Gua tepuk tangan salah, gua gak tepuk tangan salah. Waspada. Apa artinya serigala menyamar sebagai domba? Loh, kalau kita udah ke gereja, dengar ya Pak ya Pak. Pak, engkau udah ke gereja Pak, udah punya istri. Masih tertarik sama perempuan lain. Buat saya engkau serigala Pak, buas Pak. Jangan ketawa serigala, sadar aja. Loh iya dong, engkau sudah ke gereja Pak. Masih nipu orang, masih berzina, masih curi, masih minum mabuk ya kan. Masih hidup gak karuan. Itu kan saya beri nama engkau serigala yang buas. Oh jangan gitu dong pendeta. Tapi kan saya ke gereja. Loh itu penyamaran saudara. Halo. Gue gak demen sama Gilbert gini nih. Orang lagi kebanjiran bukannya bicara Tuhan itu baik. Gue diserigala-serigalain sama dia. Dengar ya, anak-anak muda misalnya. Engkau udah tahu kebenaran dong. Engkau pacaran sama orang yang tidak seiman. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Raba sana, pencet sana, rebet. Jangan ketawa lu sadar. Dikasih tahu bukannya sadar malah hehehe. Saya beri nama kau serigala yang buas. Keberadaanmu di gereja hanya menyamar. Ibu-ibu jangan senang dulu, ini bagian ibu-ibu sekarang. Bu, kalau engkau udah masuk gereja Bu, masih senangnya ngomongin orang, fitnah orang. Ada masalah sama suami, langsung tatap suami berkata, Pak kau udah gak tahu apa kamu. Lebih baik kita cerai aja, kalau begini lebih baik kita cerai Pak. Hei serigala. Serigala betina lu. Doa saya, setiap kita pulang dari tempat ini dan berkata, Tuhan aku sadar. Aku mulai hari ini siap jadi domba-dombanya Kristus yang hidup dalam kemuliaan yang sujud berikan tepuk tangan. Ayat 16. Wah luar biasa. Alkitab tuh hebat. Yeah. Wah luar biasa Alkitab itu hebat. Itu dong. Wah luar biasa Alkitab itu hebat. Kalau saya tanya sama saya, why? Orang dunia cuman bisa kasih problem. Tapi gak bisa kasih solusi. Saudara perhatikan gak sebelum tahun 2014 kita masuki. Di TV banyak sekali paranormal inilah, suhu acai lah, ucuy lah, uncung lah, puncang lah, cangciung lah, apalah segala macam. Tuh suhu-suhu. Mulai kasih pandangan, 2014. Tahun kuda kayu. Lah, kuda kayu gak bisa lompat, cuma goyang di tempat jangan. Dia bisa kasih tahu masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. But when we ask for solution, kalau kita minta untuk jalan keluarnya, ya nggak tahu, terima aja nasib. Tapi ini yang Alkitab hebat. Alkitab bilang waspadalah. Akhir zaman ini di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam kumpulan orang-orang beragama, ada domba, ada juga serigala. Dari mana kita bisa tahu? Oh ada solusi dalam Alkitab. Dari buahnya lah kamu akan apa?
mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah aren dari rumput duri? Makanya nggak mungkin buah semangka berdaun sirih. Kecuali kalau Bruri yang tanam. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan apa? Buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Siap-siap nih. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka. 1, bukan dari perkataan. 2, bukan dari penampilan. Hello? Saudara pernah ditipu orang enggak? Enggak, pendeta, saya enggak pernah ditipu orang. Biasanya saya yang nipu soalnya. Saudara pernah ditipu orang enggak? Kalau saudara pernah ditipu, dalam segala hal loh, bukan harus soal uang loh. Soal cinta lah. Kalau itu pernah pendeta, saya pernah gitu dibohongin katanya. Dia sayang sama saya, nggak taunya pas saya selidikin dia cewek juga. In anything, dalam segala-galanya. Saudara pernah ditipu orang nggak? Jujur ya, saya nanya dari hati ke hati ya. Kenapa saudara bisa ditipu? Cuman 2. Karena terpengaruh sama perkataan atau terperdaya karena penampilan. Hello? Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Makanya Alkitab bilang, bukan dari perkataan, bukan dari penampilannya. Tetapi dari apa? Buahnya. Ada 3 yang perkataan dan penampilannya paling membingungkan dan paling meyakinkan. 1, marketing. Hati-hati sama marketing yang jago. Marketing yang jago dia bisa jual kulkas ke orang Eskimo. Baik. Lu pernah ke Alaska nggak sih itu?